Ada begitu banyak yang sudah saya baca, terutama tentang masalah penjualan, yang ternyata malah mengajarkan berbagai macam hal yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah tentang kapan kita seharusnya melakukan closing. Setidaknya ada 2 buku yang memberikan masukan yang jelas-jelas berbeda. Buku yang pertama mengajarkan bahwa closing harus dilakukan secepat mungkin, semakin sering semakin bagus. Sementara buku yang kedua mengajarkan bahwa closing tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kita perlu sabar untuk menunggu tentang timing yang tepat, baru kita akan mendapatkan closing. Nah, hal ini tentu akan menjadi kebingungan buat kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang kapan waktu yang terbaik untuk kita melakukan closing. Sebelum kita membahas tentang kapan waktu terbaik untuk melakukan closing, kita perlu mengetahui ada 3 faktor yang akan mempengaruhi proses closing tersebut. Faktor yang pertama adalah tentang target market kita. Target market bisa kita bagi jadi 2, yaitu B2B, business to business, atau B2C, business to customer atau end user. Beda customer, beda tipenya, tentu proses closingnya pun juga akan berbeda. Kita ambil contoh di B2C, prosesnya bisa akan lebih pendek karena pengambil keputusan kapan seseorang mau beli atau tidak hanya berkisar antara 1 atau 2 orang. Sebut saja jika kita mau membeli barang elektronik misalkan seperti HP atau kamera, maka penentu keputusannya adalah diri kita sendiri. Tapi jika kita membeli sebuah rumah atau mobil, mungkin penentu keputusannya bukan kita sendiri, tapi bisa kita dengan istri atau suami kita, atau mungkin kita dengan orang tua dan sebagainya. Jadi setidaknya di B2C penentu keputusan ada di 1, 2, atau mungkin 3 orang. Sementara jika kita bandingkan di B2B, business to business, maka pengambil keputusan jauh lebih banyak orang. Berdasarkan survei dari lembaga internasional, biasanya saat ini pengambil keputusan berkisar antara 6 hingga 10 orang. Sehingga proses closing tentu akan semakin panjang. Nah, faktor seperti ini tentang siapa customer kita yang akan menentukan apakah kita bisa segera melakukan closing atau tidak. Faktor kedua yang perlu kita perhatikan adalah tentang seberapa besar efek dari pembelian barang tersebut. Semakin besar efeknya, maka proses closing akan semakin panjang. Sementara jika efeknya semakin kecil, proses closing bisa sangat-sangat cepat. Kita ambil contoh seperti pembelian barang elektronik tadi, misalkan kamera. Dampak dari kamera, efeknya mungkin tidak akan melibatkan banyak orang, mungkin hanya berada di si pemakai. Sehingga jika terjadi kesalahan, misalkan membeli suatu produk tapi overpriced, terlalu mahal sementara fiturnya tidak cukup bagus, maka yang akan merasa mengalami kerugian mungkin hanya si penggunanya. Tapi coba kita bandingkan di pembelian yang memberikan efek jauh lebih besar, misalkan sebuah rumah. Jika kita salah membeli rumah dan ternyata rumahnya jelek, mungkin banyak kerusakan sana sini, atau sekadar harganya terlalu tinggi atau terlalu mahal, yang akan mengalami dampak bukan hanya si pembeli, tapi mungkin keluarganya yang tinggal, atau mungkin keluarga terdekat yang mengetahui, dan bahkan mungkin teman-temannya. Nah, semakin besar efeknya, prosesnya akan semakin lama karena orang akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Secara psikologi, manusia tidak mau untuk menanggung kesalahan. Jadi tentu saja jika efeknya hanya untuk dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang tahu, maka proses closing bisa terjadi dengan cepat. Tapi jika pembelian itu bisa diketahui banyak orang dan bahkan melibatkan begitu banyak orang, maka seseorang akan sangat berhati-hati sehingga proses closing menjadi panjang. Faktor ketiga yang akan menentukan proses closing adalah harga. Ya, harga akan menentukan apakah closingnya bisa pendek, cepat, atau mungkin bahkan sangat panjang. Sadar atau tidak, customer selalu memiliki sebuah timbangan dalam pikirannya yang akan menimbang apakah harga dan benefit yang diterima seimbang atau tidak. Ketika customer merasa bahwa harganya jauh lebih berat daripada benefit, maka closing tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, jika benefitnya lebih berat daripada harga, maka closing bisa terjadi.
Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan closing? Untuk menjawab ini kita perlu menggabungkan ketiga faktor tersebut. Mari kita ambil contoh, kita hendak menjual sebuah program accounting untuk sebuah perusahaan. Faktor pertama tentu ini adalah B2B, sehingga decision maker-nya banyak. Faktor kedua, efeknya akan besar karena akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari laba rugi hingga penggunaan sehari-hari oleh admin yang bersangkutan. Dan ketiga, pada umumnya sebuah software untuk accounting bukan berharga murah. Jadi dengan menggabungkan ketiga faktor ini kita bisa tahu untuk menjual sebuah software ERP accounting ke suatu perusahaan, maka kita tidak bisa melakukan closing dengan cepat. Kita perlu menunggu hingga proses yang mungkin sedikit panjang. Kita perlu meyakinkan tiap-tiap decision maker yang terlibat, memastikan bahwa di pikiran mereka benefitnya jauh lebih berat daripada harga software yang kita tawarkan. Sebelum kita melengkapi ketiga faktor tersebut dan kita sudah mencoba melakukan closing, maka saya bisa jamin persentase kita mendapatkan closing tersebut akan sangat kecil. Sebaliknya, mari kita ambil contoh yang lain. Kita hendak menjual sebuah handphone. Pemakainya hanya satu orang, ini B2C sehingga decision maker-nya hanya satu orang, sangat kecil. Faktor kedua adalah dampaknya tentu juga akan sangat-sangat kecil karena penggunanya hanya satu orang. Dan faktor ketiga, misalkan kita mau jual handphone dengan harga yang sangat mahal, maka ini mungkin akan menjadi concern. Dari ketiga faktor ini, kita bisa mencoba melakukan closing di awal atau pertengahan setelah kita mampu meyakinkan customer bahwa benefit yang diterima akan jauh lebih berat daripada harganya. Nah, dari kedua contoh tersebut, saya yakin Anda sudah mulai mempunyai pikiran, mulai mempunyai gambaran kapan hendak melakukan closing. Yang perlu kita perhatikan adalah tiga faktor tersebut. Yang pertama adalah target market kita yang akan berpengaruh kepada siapa saja pengambil keputusannya. Faktor kedua adalah tentang seberapa besar efek dari transaksi yang akan terjadi. Dan yang ketiga tentu adalah harganya. Dan ketika kita bisa menggabungkan ketiga hal ini, kita sendiri yang akan mengetahui kapan waktu terbaik untuk melakukan closing. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.